Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Juwita. Nah, hari ini aku ada kegiatan untuk workshop tentang vaksin baru. Nah, tepatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Buat teman-teman yang pengen tahu informasinya seperti apa, nah simak terus videonya sampai selesai ya. Buat teman-teman yang belum subscribe juga, ayo bantu subscribe dulu. Workshop hari ini selesai. Kita banyak dapat ilmu hari ini tentang vaksin, khususnya Pfizer ya. Jadi itu vaksin baru yang akan didistribusikan minggu ini. Nah, hari ini aku pengen share apa saja sih ilmu yang aku dapat kemarin setelah workshop kemarin, yaitu tentang vaksin Pfizer. Nah, jadi vaksin Pfizer itu adalah vaksin baru yang belum didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia ya. Yang mungkin udah ada, mungkin ya sudah mengenal vaksin Pfizer atau mungkin sudah divaksin gitu ya. Pokoknya untuk pemerataan distribusinya itu kita mulai pada awal November, tanggal 1 itu sudah mulai diratakan untuk seluruh wilayah Purwakarta. Nah, mungkin untuk kayak misalnya Sinovac, CoronaVac, AZ itu sudah mungkin sedikit demi sedikit beres ya. Nah, jadi untuk disamaratakannya itu yaitu adalah untuk vaksin Pfizer. Jadi vaksin Pfizer itu vaksin yang bagus, luar biasa, efektivitasnya aja sampai 95%. Karena efek sampingnya juga berbeda. Efek samping dari vaksin Pfizer itu akan lebih terasa di vaksin dosis kedua. Jadi buat teman-teman yang misalnya setelah vaksin Pfizer mengalami keluhan yang berbeda dari vaksin pertamanya, nah harap dimaklumi karena memang seperti itu. Vaksin Pfizer itu bagus loh untuk rekomendasi perjalanan ke luar negeri. Nah, vaksin ini juga direkomendasikan untuk usia 12-17 tahun. Nah, jadi jeda untuk dari vaksin 1 ke vaksin kedua itu antara penyintas beda-beda. Nah, contohnya untuk penyintas yang ringan, sedang, biasanya itu dikasih waktu jedanya 1 bulan. Nah, kalau misalnya gejalanya berat, nah itu dikasih jeda waktunya 3 bulan. Kenapa? Karena penyintas yang dari gejala awalnya berat itu biasanya memiliki antibodi yang lebih kuat, yang lebih lama dibandingkan penyintas dengan gejala yang ringan sedang. Untuk screeningnya, untuk vaksin Pfizer itu berbeda ya antara ibu hamil, antara Sinovac, CoronaVac gitu, antara Moderna. Pokoknya untuk vaksin Pfizer ini dibedakan screeningnya antara ibu hamil, remaja, dan orang sehat pun dibedakan. Nah, untuk Kota Purwakarta kita mendapatkan 45 thermal artinya kita dapat 43.875 vial atau 225 tray. Kalau misalnya ngomongin jarak nih, jarak Pfizer berbeda dengan Sinovac atau CoronaVac ya. Kalau misalnya Pfizer itu jedanya itu 21 hari dari dosis pertama ke dosis kedua. Kan kalau misalnya CoronaVac atau Sinovac itu kan rata-rata 28 hari ya. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin, kalau misalnya vaksin Pfizer itu vaksin yang aman, bagus, efektivitasnya yaitu 95%. Dan yang boleh divaksin Pfizer ini adalah lebih dari 15 tahun, lebih dari 60 tahun boleh. Nah, kehamilan di atas trimester 2 juga boleh, untuk ibu menyusui boleh, untuk yang memiliki komorbid ya, penyakit penyerta itu seperti diabetes, darah tinggi, asma, penyakit infeksi yang termasuk
terkontrol dalam kondisi baik, itu dibolehkan menggunakan vaksin Pfizer. Terus aku mau bacain lagi nih hasil dari waktu kemarin. Nih katanya ya, vaksin Pfizer itu diharuskan diberikan pada orang yang ada penyakit penyertanya yang jika kena COVID-19 itu akan beresiko sangat fatal. Nah itu jadi diharuskan ya, pokoknya orang-orang yang dengan penyakit penyerta yang kalau misalnya kena COVID itu bakalan fatal gitu loh. Nah itu harus dapat. Terus nih, kalau misalnya kipinya parah, ya misalnya kita vaksin 1 lancar, vaksin 2 ada kipi nih, ternyata parah kipinya. Ini sebenarnya ya teman-teman dengerin ya, ini itu bukan karena vaksinnya ya, tapi misalnya itu adalah screeningnya yang bocor atau tidak teliti atau kurang menggali gitu ya informasinya. Jadi hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan vaksinasi ya itu dilakukan, makanya screeningnya itu harus tepat. Terus teman-teman kalau misalnya divaksin ditanya pada saat bagian screeningnya sama dokter nih ya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, terbuka aja apapun kondisi kita ceritakan, karena emang itu kan untuk kebaikan kita sendiri ya. Jadi ditakutkan ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa divaksinasi, ternyata memaksakan divaksinasi yang akhirnya ya kipinya berat. Nah makanya teman-teman harus jujur ya. Nah, terus buat teman-teman yang lagi demam akut ya, suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius, sebaiknya itu tunda dulu vaksinasi Pfizer-nya. Terus yang lagi kontak erat dengan penderita COVID-19, ditunggu dulu sampai kurang lebih 2 minggu ya. Mudah-mudahan jika tidak ada keluhan lain, boleh setelah 2 minggu itu divaksinasi. Nah, ini nih yang perlu diingat nih. Misalnya nih, teman-teman udah dosis pertama dari vaksin Pfizer ya, lalu terserang COVID-19. Nah, itu tidak perlu diulang. Teman-teman bisa melanjutkan ke dosis yang kedua, tapi jedanya itu harus negatif dulu COVID-19-nya, lalu dilanjutkan setelah 3 bulan dari dinyatakan negatif COVID-19 baru boleh vaksinasi kedua Pfizer itu. Jadi teman-teman yang punya reaksi alergi seperti alergi telur, alergi kacang, atau makanan apapun, atau alergi apapun ya, pada saat observasi setelah vaksinnya itu diharapkan 30 menit dulu. Tapi kalau misalnya buat orang yang sehat, gak ada masalah apapun ya, itu biasanya 15 menit saja. Di vaksin Pfizer ini kan bagus ya, efektivitasnya bagus. Dalam kandungannya juga ternyata tidak ada virus corona yang dilemahkan, tapi ini kandungannya itu senyawa protein gitu loh, mRNA gitu loh, mRNA gitu. Ya jadi benar-benar nggak ada virus COVID-19-nya. Nah, kabar baiknya juga ya menurut penelitian itu untuk anak 12-15 tahun efektivitasnya itu sebanyak 100% loh. Nah, untuk 16 tahun ke atas efektivitasnya itu 95,5%. Wah, bagus banget kan? Nah, itu tadi secara singkat informasi tentang vaksin Pfizer. Nah, buat teman-teman yang pengen cari informasi lebih banyak lagi, teman-teman bisa searching ya di Google, di artikel manapun, pokoknya informasi tentang vaksin Pfizer itu banyak banget. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share ya. Semoga channelnya semakin berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, see you next video. Bye! Beautiful,